An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qala wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, dan hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para saudara jamaah serta generus, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali untuk bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya yang tidak ada henti-hentinya, selalu Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau mencoba untuk memerinci, menghitung, menilai, menghargai, kita tidak akan mampu. Saking banyaknya. Sesuai dengan firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian semuanya menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu. Terutama Allah paling kesehatan, kewarasan, kesempatan sehingga bisa mengikuti pengajian pada saat ini. Orang diberi kesehatan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa merasakan. Kalau meraba itu pepar yang sangat besar sekali, pol sekali. Orang bisa tahu nikmatnya sehat ketika dicoba oleh Allah keadaan sakit. Ada ulama mengatakan as-sihhatu tajun. Kesehatan itu adalah merupakan mahkota. Ala ru'usil ashika, yang ada di kepalanya orang-orang yang sehat. La yarahu ilal mardo. Enggak ada yang tahu mahkota itu kecuali orang-orang yang sakit. Enggak ada yang tahu nikmatnya sehat kecuali orang-orang yang sakit. Makanya kesempatan ini, kesehatan, kita manfaatkan untuk bertolabul ilmi sebagai benteng kita agar kita semuanya bisa mengetahui beberapa peraturan-peraturan, ada benar salah, ada hak batal, ada dosa dan pahala, ada surga dan neraka. Itu bisa didapat dengan kita mencari ilmu. Terlebih oleh Allah, hati kita dibuka, bisa menerima, bisa meyakini kebenarannya Al-Quran, agama Islam yang berdasarkan kitabillah wa sunnati nabi. Lengkap dan sempurna apa yang Allah berikan kepada kita. Dan ini sesuai dengan firman-Nya, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kalian, untuk kita semuanya, lahir maupun yang batin. Maka di sini kita bersyukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kepada para wasilah hidayah atas perjuangannya, atas jasa-jasanya, atas pengorbanannya dengan harta, tenaga, bahkan nyawa, sehingga hidayah agama Islam yang berdasarkan Al-Quran Al-Hadis ini bisa berjalan lancar, bisa berkembang
ini berkat jasa para perantara-perantara. Kita doakan dan kita syukuri dengan kalimat alhamdulillah jazahumullah khairah. Mudah-mudahan Allah selalu paring manfaat dan barokah. Dan juga kepada Bapak, Ibu, saudara jamaah dan para penerus yang tetap semangat di dalam menimba ilmu. Di sini saya mensyukuri dengan kalimat alhamdulillah jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Para bapak, para ibu, para jamaah, kita telah menghatamkan kitabus shalah. Sekarang kita sudah memasuki sholatin nawafil. Jadi sholat-sholat sunnah itu adalah sebagai penyempurna apabila ibadah sholat wajibnya itu ada yang kurang. Dan kalau sudah sempurna ibadah wajibnya, maka sholat sunnah akan meninggikan derajat nanti di surga sana. Nabi menjelaskan bahwa awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Jadi yang pertama dihisab hamba itu dari kiamat nanti adalah sholatnya. Fa in akmalaha kutiban lahu nafilah. Maka jika dia menyempurnakan sholatnya, maka kutiban lahu nafilah, ditulis untuknya nafilah sebagai tambahannya. Fa illam yakun akmalaha, kalau ternyata dia tidak menyempurnakannya, qala Allahu subhanahu wa ta'ala unzuru hal tajiduna li abdi min tatawuin. Apabila kewajiban itu tidak disempurnakannya, ada yang kurang, bisa lalai atau karena saking sibuknya sehingga lupa untuk mengerjakan sholat wajibnya itu, maka Allah berfirman kepada malaikat, coba unzuru, lihat, perhatikan, apakah kalian para malaikat menjumpai hamba saya itu mengerjakan ibadah sunnah. Fakmilu biha ma doyya'a min faridatihi. Maka sempurnakanlah apa yang dia sia-siakan dari ibadah wajibnya. Tsumma tu'khadul a'mal ala hasbi dzalika. Amal-amal lainnya pun begitu caranya. Yang pertama, gimana kewajibannya? Terus kalau ternyata ada yang kurang, disempurnakan dengan ibadah sunnahnya. Kalau ternyata sudah sempurna, maka ibadah sunnahnya itu sebagai tambahan bagi dia untuk mengangkat, meninggikan derajat nanti di surga. Allah berfirman, walikulli darajatin mimma amilu. Jadi semua derajat tergantung amalnya. Maka di sini kita akan mengetahui hadis-hadis yang Nabi praktekkan, atau Nabi ucapkan, atau Nabi cita-citakan, akan diperinci dalam hadis ini. Nah, kita berusaha untuk bisa mempraktekkan apa yang sama-sama kita kaji. Kalau kita udah banyak ilmunya, udah banyak, pada umumnya jarang yang praktek. Dan bahkan Nabi mengatakan al khairu katsir wa qalilun fa'iluhu. Kebaikan itu banyak sekali. Kalau kita ngaji tahu, kalau kita mengerjakan ini ada pahalanya. Tapi sedikit orang yang mengerjakannya. Bisa jadi dia itu terpengaruh dengan urusan dunia. Atau dengan angan-angan saja, wah, hanya dipikir saja tapi nggak dipraktekkan, ya sama saja, nggak dapat apa-apa itu. Makanya diusahakan apa yang sama kita kaji ini kita praktekkan. Sehingga nantinya yang pertama itu bisa menyempurnakan kewajiban yang lalai. Kalau udah sempurna, akan tambah tinggi derajatnya nanti di surga sana. Nah, sekarang kita buka halaman 26. Halaman 26, baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlis sunani. Bab keutamaan beberapa sunnah. Maksudnya sholat sunnah. Ar-ratibati yang tertib atau yang rutin. Qoblal faraid, sebelum sholat wajib.
sebelum sholat wajib, wa ba'dahunna, dan setelahnya sholat wajib. Jadi keutamaannya sholat sunnah rawatib yang rutin dikerjakan sebelum sholat wajib dan setelah sholat wajib. Wa bayani adadihina, dan keterangan hitungannya sholat sunnah rawatib. Berapa rakaat mengerjakan sholat sunnah rawatib itu sebelum sholat wajib maupun setelah sholat wajib. Hadatsana, bercerita padaku siapa ini ya? Ini dari Muslim. Bercerita padaku Imam Muslim, sapa Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Bashar. Jadi Imam Muslim itu punya guru bernama Muhammad bin Bashar. Hadatsana, bercerita padaku Muhammad bin Bashar, sapa Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Ja'far. Hadatsana, bercerita padaku Muhammad bin Ja'far, sapa Syu'bah. Muhammad bin Ja'far punya guru bernama Syu'bah. Anin Nu'man bin Salim, dari Nu'man bin Salim. Syu'bah itu menerima hadis dari Nu'man bin Salim. An Amri bin Ausin, dari Amr bin Aus. Nu'man bin Salim itu menerima hadis dari Amr bin Aus. An Ambasata, dari Ambasah. Amr bin Aus, dia menerima hadis dari Ambasah ibni Abi Sufyan. An Ummi Habibata, dari Ummi Habibah. Ambasah bin Abi Sufyan, dia menerima hadis ini dari Ummi Habibah. Adalah zauji Nabi, istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna, sesungguhnya Ummi Habibah, iku qaulat, berkata sapa Ummi Habibah, sami itu aku mendengar Rasulullah, pada utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqulu, berkata sapa Rasul. Kata Ummi Habibah, aku mendengarkan Nabi berkata, ma min abdin, tidak ada dari hamba muslimin yang Islam, yusolli, sholat sapa abdin muslim, lillahi, karena Allah, kulla yaum, di dalam setiap hari, sintai asrota, 12, itu dari finta ini, terus asrota, terus diidhofakan menjadi fintai asrota, 12 rakaat. Tatawuan, sholat sunnah, ghaira faridotin, selain wajib. Jadi tidak ada hamba Islam dia mengerjakan sholat karena Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat. Sholat sunnah. Di setiap hari itu niat karena Allah, dia sholat sunnah sebanyak 12 rakaat, bukan sholat wajib. Illa, kecuali bana, membangun, mendirikan sopo Allah lahu, untuk abdin muslim, baitan, pada rumah, fil jannati, di dalam surga.